Nah 5 ini waktu saya sampaikan Tidak dia dijawab. cuma menerawang melihat langit-langit gitu loh. Bagi yang mengikuti isu politik nasional, tentu mengetahui terdapat hubungan yang tidak erat antara Megawati Soekarnoputri dengan Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Bahkan ketegangan itu menurun ke kader kedua partai dan ditunjukkan secara terbuka. Beberapa waktu lalu, seperti dilansir pinterpolitik.com, Wasekjen DPP Partai Demokrat Irwan Veko mengkritik PDIP karena Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan sulit bagi partainya untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS. Menurut Irwan, pernyataan itu kontras dengan nilai gotong royong yang digembar-gemborkan oleh PDIP. Tentu ini sangat disayangkan karena Bung Hasto sedang mengingkari apa yang menjadi prinsip partainya. Ungkap Irwan pada 23 Juni 2022. Terkait tensi panas antara Megawati dan SBY, membuat kita teringat pada adagium masyhur politik. Tidak ada teman dan kawan yang abadi dalam politik. Yang abadi hanyalah kepentingan. Di sini tentu pertanyaannya menarik. Jika adagium itu berlaku universal, kenapa tensi panas Megawati SBY tetap terjadi hingga sekarang? Di titik ini setidaknya kita dapat memahami mengapa adagium masyhur politik tidak berlaku pada hubungan Megawati dan SBY. Lantas, peristiwa apa yang membuat dendam Megawati terhadap SBY terbentuk? Banyak menjawab akarnya pada peristiwa tragedi kerusuhan 23 Juli 1996 alias Kuda Tuli. Saat itu serangan terhadap kantor pusat PDI sebelum menjadi PDIP di Jalan Diponegoro 58 Jakarta yang menewaskan 5 orang, 149 luka-luka dan 23 orang hilang. Meskipun tidak pernah terbukti di pengadilan, SBY yang saat itu menjabat Kasdim Jaya disebut-sebut bertanggung jawab. Namun pandangan yang menyebut akarnya di tragedi Kuda Tuli mudah untuk dibantah. Pasalnya, jika Megawati dendam dengan SBY sejak saat itu, kenapa SBY justru ditunjuk menjadi Menko Polkam ketika Megawati menjadi presiden? Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristianto, meskipun SBY diisukan bertanggung jawab atas tragedi Kuda Tuli, saat itu Megawati mengedepankan sikap rekonsiliasi nasional dan semangat persatuan. Dengan dicoretnya Kuda Tuli, maka praktis akar dendam keduanya adalah peristiwa politik menjelang Pilpres 2004. Hal ini juga dikonfirmasi oleh politikus senior PDIP Panda Nababan dalam bukunya Panda Nababan Lahir Sebagai Petarung, sebuah autobiografi, buku kedua dalam pusaran kekuasaan. Menurut Panda, belum genap setahun menjabat sebagai presiden, SBY mengundang Megawati ke istana untuk memperbaiki hubungan. Namun, Megawati mengutus Panda ke istana dan dititipkan 5 buah pertanyaan. Jika kelimanya dijawab, Megawati akan bersedia menemui SBY. Berikut 5 pertanyaan yang dititipkan Megawati kepada SBY. Pertama, apakah benar Bapak mengatakan, saya ini sebenarnya sudah dicomberan. Kemudian saya diwongke, dimanusiakan Ibu Megawati. 2. Apakah benar Bapak pernah membuat kegiatan politik di kantor Menko Polkam? Ibu Megawati mengetahui karena selaku presiden mendapatkan informasi A1. 3. Dalam sidang kabinet yang dipimpin Presiden Megawati, beliau bertanya, siapa di antara kita yang maju di Pilpres? Pak SBY menjawab tidak maju. Apakah itu benar? 4. Ketika Presiden Megawati menerima Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Doro Jatun Kuncoro Jakti, di Istana Merdeka. Kemudian SBY datang ingin bertemu Ibu Presiden. Karena itu pertemuan dengan Kuncoro Jakti dipercepat supaya bisa menerima Pak SBY. Pada pertemuan itu Pak SBY mengatakan, saya bersedia menjadi wakil presiden mendampingi Ibu Mega. Apakah yang disampaikan Ibu Megawati itu benar? Kelima, Pak SBY sering dikucilkan oleh Ibu Megawati.
mengatakan tidak diundang dalam rapat kabinet. Apakah itu benar? Menurut Panda, tak satu pun dari kelimanya dijawab SBY. Ketika melapor ke Megawati, Presiden kelima itu menjawab, SBY adalah seorang pembohong. Jawaban itu tampaknya menjadi inspirasi Panda dalam membuat subjudul SBY dianggap berbohong di bukunya. Dalam bagian lain, buku Panda Nababan mengutip pernyataan suami Megawati, Taufik Kemas. Pada Pilpres 2004, SBY melakukan dua strategi politik sekaligus. Pertama, mencitrakan dirinya teraniaya. SBY mengatakan tidak diundang dalam rapat kabinet, padahal dirinya yang tidak mengikuti rapat. Kedua, SBY melakukan tipuan politik ke Megawati dengan mengatakan dirinya tidak maju di Pilpres. Yang menarik adalah, akhir-akhir ini Megawati bersama PDIP tampaknya tengah mengimitasi dua strategi politik SBY tersebut. Dugaan ini dimunculkan beberapa pihak ketika melihat drama berkepanjangan Ganjar Pranowo versus Puan Maharani. Konteksnya bukan mengatakan konflik antara pendukung keduanya tidak ada. Konflik itu nyata. Poinnya adalah kenapa drama ini dijaga tetap eksis dan dimunculkan ke permukaan. Dengan posisi Megawati sebagai pemegang hak veto partai, bukankah mudah baginya memanggil Ganjar untuk menghentikan segala pergerakan kampanyenya? Pun demikian dengan politik, meniru strategi politik sebelumnya. Bahkan strategi politik musuh menjadi hal yang lumrah. Pada Pilpres 2019 misalnya, Jokowi dilihat banyak pihak melakukan imitation game, permainan meniru. Ketika Prabowo Subianto memilih Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden yang merupakan pengusaha, Jokowi memilih sahabat Sandi yang juga merupakan pengusaha, yakni Erick Thohir, untuk menjadi ketua tim sukses. Kemudian ditariknya Ali Mokhtar Ngabalin, dinilai sebagai imitasi untuk melawan politisi PKS Mardani Ali dan Fahri Hamzah. Ketiganya merupakan representasi politisi muslim. Imitation game pamungkas Jokowi adalah penunjukan Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden. Seperti yang dibaca banyak pihak, penunjukan Ma'ruf di detik-detik akhir merupakan strategi untuk membendung narasi anti-Islam yang digaungkan kubu seberang. Jika di kubu Prabowo ada GNPF, Ulama, dan FPI, maka di kubu Jokowi ada Ma'ruf Amin yang merupakan petinggi MUI dan ulama NU. Kembali pada PDIP, bukan tidak mungkin ada kalkulasi menarik dari Megawati yang membuatnya belum bertindak keras terhadap Ganjar. Tampaknya Megawati masih mempertimbangkan bahwa Ganjar akan memperbaiki hubungan dan nantinya akan menjadi bidak pamungkas PDIP di Pilpres 2024. Sebelum September 2023, meniru strategi politik SBY, yakni membuat Ganjar sebagai sosok teraniaya untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas, tampaknya menjadi pilihan yang masuk akal. Namun, agar tidak mengulang kasus Jokowi yang justru memiliki hubungan panas dingin dengan Megawati, Putri Soekarno itu sekiranya memiliki syarat mutlak jika Ganjar ingin mendapat dukungannya. Ya, itu adalah jaminan loyalitas. Jika Ganjar berhasil meyakinkan Megawati bahwa dirinya setia dan memberikan pos-pos penting untuk PDIP, bukan tidak mungkin Megawati akan berubah pikiran. Bagaimanapun, Megawati adalah politisi senior yang berhitung untuk meraih kemenangan. Well, kita lihat saja bagaimana kelanjutan drama ini. September 2023 adalah waktu penentuannya. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.